mempresentasikan tentang karakteristik dan konsep humas. Kelompok kami terdiri dari saya Suci Sahrani, saya Itania Soraya, saya Putri Nabila Rahma, saya Winda Nuraini, saya Lulu Kansya. Pertama-tama yang saya akan bahas di sini adalah karakteristik humas. Karakteristik humas terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Hakikat humas adalah komunikasi, namun tidak semua komunikasi bisa dikatakan humas. Komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi dua arah, yang memungkinkan dua sifatnya yang terencana. Sifat humas yang terencana mengandung pengertian bahwa kerja atau aktivitas humas merupakan kerja atau aktivitas yang berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi. Rencana dan berkesinambungan ini merupakan salah satu syarat program PR internasional, yakni Golden World Award for Excellence. Tiga, berorientasi dan organisasi atau lembaga. Setelah memahami orientasi tersebut, maka syarat kerja mutlak humas ialah dengan pemahaman yang tinggi terhadap visi misi dan budaya organisasi atau lembaga. Visi misi dan budaya organisasi atau lembaga inilah yang menjadi materi utama humas, sehingga dapat mencapai tujuan humas, tujuan manajemen, dan tujuan marketing. 4. Adanya sasaran publik, yaitu sekelompok masyarakat yang hal ini perlu disampaikan sebab masih banyak orang yang menganggap humas sebagai personal relation. Kita menjelaskan konsep-konsep humas. Konsep humas terbagi menjadi dua macam, yaitu konsep tradisional dan konsep modern. Konsep tradisional terbagi menjadi 3, yaitu konsep tradisional tertutup, konsep tradisional terbatas, dan konsep tradisional eksternal. Konsep tradisional tertutup yaitu konsep tradisional dari suatu bisnis yang sifatnya tertutup, di mana yang kita ketahui seseorang atau perusahaan atau lembaga atau organisasi selalu menutupi peristiwa yang selalu menimpanya jika peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa yang buruk atau yang bersifat negatif. Lalu konsep ini dengan keterbatasan dalam hal memasarkan produk atau jasa. Dalam hasil produksinya hanya disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya saja. C. Konsep tradisional eksternal. Public relation di masa ini konsepnya mengarah pada kegiatan yang bersifat eksternal atau dengan kata lain organisasi untuk masyarakat di luar negeri atau atau perusahaan saja. 2. Konsep modern. Konsep modern terdiri dari 3. Yang A, ada konsep modern terbuka. Dalam konsep modern dari suatu bisnis, orang atau perusahaan atau lembaga pada umumnya sudah menyadari pentingnya informasi yang diberikan kepada masyarakat secara benar. Hal ini dimaksudkan agar publik dapat mengetahui secara jelas tentang kegiatan dan kejadian yang menimpa seseorang atau perusahaan atau lembaga secara apa adanya. Dan tersebar luas dalam konsep modern, orang, perusahaan, lembaga membuka perusahaannya, diusahakan agar barang-barang yang diproduksikan dipasarkan dengan memperhitungkan segala sesuatu yang tidak saja dipasarkan di daerahnya, tetapi juga melakukan pemasaran ke luar daerah. Konsep modern internasional dan eksternal harus dapat mempertemukan kedua keinginan, motivasi, kebutuhan dari setiap kelompok, di mana kedua macam publik tersebut tentu saja mempunyai keinginan yang satu sama lain belum tentu sama. Presentasi dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Karakteristik apa saja yang harus dimiliki seorang humas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Giza. Tadi sudah saya jelaskan bahwa karakteristik humas terdapat 4 bagian. Yang pertama, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Yang kedua, sifatnya yang terencana. Dan yang ketiga, berorientasi pada organisasi atau lembaga. Yang keempat, sasarannya adalah publik. Betul. Saya ingin bertanya
Agak, sono depan. Nanya ke bapak, no sono aja. Saya Augusta Diaharis Kopilai dari kelompok 5. Saya bertanya, nih misalkan media sosial turut memberikan informasi besar dalam perkembangan dunia digital di kondisi ini dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang. Apa saja yang perlu diwaspadai oleh humas? Humas perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, berinovasi dalam menyampaikan pesan menggunakan teknologi, membutuhkan keterlibatan praktisi humas lebih jauh. Tadi jawaban Putri benar, kalau misalnya kita tuh sebagai humas harus aptek ya. Iya kan ya Pak? Iya itu maksudnya. Harus tahu informasi dan perkembangan, apalagi kan kalau humas tuh berkaitan dengan masyarakat ya, dengan khalayak publik. Kita sebagai humas tuh harus pintar-pintar cari peluang, dimana kayak misalnya kita melakukan promosi. Jadi biasanya humas di dalam sebuah perusahaan tuh humas sering banget kerjasama dengan bagian pemasaran. Jadi humas dan bagian pemasaran tuh sering banget harus tahu tren-tren misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita di perusahaan kita punya produk atau layanan, kita bisa ngikutin promosi dengan tren yang ada. Jadi kan kita bisa tahu juga ya peluang kita tuh di mana sih dengan ikutin tren ini. Jadi humas tuh emang harus berkaitan dengan teknologi, apalagi di era yang sekarang kan. Jadi kita harus paham banget gimana teknologi itu berkembang. Apalagi kalau misalnya mau jadi humas atau PR gitu kan, kita harus tahu banget tentang informasi di luar teknologi juga ya. Di dalam hal lain tuh humas tuh sangat penting, jadi harus tahu apa aja, jadi kita bisa dapat peluang yang bisa bantu perusahaan untuk naik atau produk itu naik. Kayak gitu menurut saya Pak. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum